حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Khadir. Tadi perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam salat yang sudah kita ambil apa saja? Yang keras. Sini. Ketutupan Ismail. Meletakkan tangan di pinggang. Istilahnya secara syar'i apa namanya? Apa? Indak ya Hamzah? Al-ikhtisar fi shalah. Baik, mad dalil ala dzalik Ismail? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Hadis apa itu? Abu Hurairah juga datang. Dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha tentang larangan dari ikhtisar fi shalah. Hikmah dilarangnya hal ini apa? Indak ya Ilhan? Karena tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Dalam hadis apa disebutkan hal tersebut? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, innal yahud taf'alu. Taib. Kemudian hikmah kedua apa? Badri? Bentuk salib, karena menyerupai bentuk salib dan tidak boleh membentuk salib dalam salat. Hadis siapa yang menunjukkan hal demikian? Taib Ziyad Ibnu Sabih, ini tabi'innya, sahabinya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud bisanadin hasan. Taib. Kemudian hal yang makruh yang lainnya apa? Muhammad Sido, yang kita ambil kemarin, Taib, mempermainkan jari jemari, memasukkan jari jemari tangan satu ke tangan yang lain. Istilah Arabnya apa? Tashbikul asabi'. Apa dalil untuk hal ini, Zakaria? Larangan dari tashbikul asabi'. Indak ya Hudzaifah? Taib, larangan dalam hadis Abi Hurairah, idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarja'. Hadis ini akhwan juga penting dalam pembahasan adab al-masyi ila shalah, telah kita lewati dulu.
Nah, untuk berwudu dulu, kemudian mendatangi masjid, kemudian ketika perjalanan tidak berbuat sia-sia. Fala yakul hakadha wa syabbaka baina asabi'i. Jangan melakukan demikian. Kemudian Nabi mencontohkan yang tidak boleh, yaitu memasukkan jari jemari satu ke jari jemari tangan yang satu ke jari jemari tangan yang lain. Nah, hal yang makruh yang lain apa, Tariq? Membunyikan jari jemari, yaitu agar bunyi keretak dan sendi-sendinya berbunyi. Istilahnya apa? Farqa'atul asabi'. Itu diantara hal yang kita ambil kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang keenam. Diantara hal yang dimakruhkan, wa an yajlisa fiha muq'iyan ka'iqa'il kalb. Atau sebelumnya, akhwan, dari hal-hal yang dimakruhkan tadi, yang baru saja disebutkan, ada yang pendapat yang rajih adalah haramnya. Yang mana ini? Bukan hanya sekedar makruh, bahkan itu haram. Mana yang bada? Tidak hanya sekedar makruh, tapi haram. Yang mana? Bada. Makanya jangan melamun tadi panggil. Apa? Ikhtisar. Kamu pikirannya kemana? Dipanggil saja sampai enggak dengar. Apa? Dikira Ukasha, Ubadah, Ukasha. Baik, belabas. Ikhtisar fi shalah itu yang muharram. Kemudian yang keenam, wa an yajlisa fiha muq'iyan ka'iqa'il qalb. Duduk di dalam salat dalam keadaan duduk iqa' seperti iqa'nya anjing. Apa itu iqa'nya anjing? Perhatikan. Iqa'ul qalbi huwa an yalsika al-yatayhi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yad'a yadayhi 'alal ard. Yang dimaksud dengan iqa'ul qalb yaitu seseorang menempelkan pantatnya ke lantai. Dan dia menegakkan kedua betisnya. Kemudian meletakkan kedua tangannya di lantai. Ini iqa' yang dilarang. Wa huwa makruhun, dan itu hukumnya makruh menurut muallif dan muallik. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku dari 3 perkara. An naqratin kana naqratid dik wa iqa'in ka iqa'il kalb waltifatin kaltifatis sa'lab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari 3 hal, yaitu naqrah kana naqratid dik, yaitu mematuk seperti patukan ayam jago. Yaitu maksudnya seorang salat akhwan tapi keadaannya seperti apa? Seperti ayam yang mematuk, yaitu cepat. Kemudian yang kedua, iqa' ka iqa'il qalb. Inilah yang kita inginkan dari hadis. Dilarang untuk seorang melakukan iqa' seperti iqa'nya anjing.
Dan yang ketiga, iltifat kaltifatis sa'lab. Nah, menoleh seperti sa'lab. Apa itu sa'lab? Apa itu sa'lab? Indaka Salman. Hah? Apa itu sa'lab? Tayyib. Menoleh seperti menolehnya musang. Tayyib. Rubah atau musang. Nah, yang apa? Disifati dengan suka menoleh-noleh. Tayyib. Nah, dalam hadis ini akhwan, cuman pada sanadnya tayyib ada perawi yang lemah. Akhrajahu Ahmad wa fi sanadihi Laits bin Abi Sulaim. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan pada sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Naam. Cuman beliau masih bisa untuk menerima syawahid wal mutaba'at, masih bisa dikuatkan. Makanya kesimpulan terakhir dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib hasan li ghairi. Nah, dikatakan oleh Syalbani tentang hadis ini hasan li ghairi dalam Sahihut Targhib. Syahid dari hadis tersebut larangan dari apa? Iqa'il qalb. Dan di sana ada riwayat yang lebih kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat tentang larangan iqa'. Taib. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an uqbatis syaitan. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbatis syaitan. Yang dimaksud dengan uqbatus syaitan adalah al-iqa' yang dilarang tadi. Baik. Wa iqa'un ka'iqa'il kalbi wal tayyib. Wa huwa makruhun di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baru disebutkan hadis ini yang tadi tingkatannya apa? Syalbani menyimpulkan apa, Raihan? Hasan li ghairi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuq'i baina as-sajdatain. Jangan engkau duduk iqa' di antara dua sujud. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun la na'rifuhu min hadithi Ali illa min hadithi Abi Ishaq anil Harits an Ali. Wa qad dha'afa ba'du ahli al-ilmi al-Harits al-A'war. Adapun al-Harits al-A'war na'am. Bahkan dia apa? Na'am, muttaham bil kadzib. Maka dalil yang menjadi patokan hadits Aisyah tadi, kemudian yang masih bisa terangkat yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan tadi. Dan telah kita lewati ya akhwan, iqa' ada dua jenis, iqa' yang syar'i dan iqa' yang manhi anhu, yang dilarang. Yang syar'i yang bagaimana? Hanif, duduk iqa' yang syar'i, duduk di atas dua tumitnya. Ini dilakukan di mana? Pada duduk di antara dua sujud. Adapun iqa' yang dilarang, iqa' yang baru saja kita bahas, dan ini dilarang ikhwan baik di dalam salat maupun di luar salat. Dan yang rajih pelarangannya menunjukkan haram. Karena kita tidak mendapati sharif yang
memalingkan ke hukum makruh. Adapun perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang iqa yang dilarang ini, wa huwa makruhun bittifaqil ulama. Bihadza tafsir alladzi dzakarna, itu makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maksudnya semuanya sepakat bahwasanya itu dibenci. Cuman apakah sampai tingkatan haram, terjadi khilaf. Dan yang rajih sampai tingkatan haram. Karena larangannya pada hukum asal, yanha an uqbatis syaitan, dalam Sahih Muslim. Dan hadis Aisyah ini walaupun dikritis ya ikhwan, ada inqita' tapi ada penguat. Yang Syalbani juga menegaskan dalam silsilah sahihah maupun sahih Sunan Abi Dawud dengan hasil kesimpulan sahih li ghairi. Yang ketujuh, wa an yastaqbila ma yulhi. Antum yang perkara-perkara yang haram antum beri tanda sehingga tidak lupa. Misalnya dilingkari ke hati nomornya sehingga tahu, oh ini yang rajih haram. Yang ketujuh, wa an yastaqbila ma yulhi, kepada sesuatu yang melalaikan sehingga mengurangi kekhusyuan. Yulhihi ay yushghiluhu 'anil khusyu'i fi shalah, itu menyibukkan dia dari khusyuk di dalam salat. Wa dzalika kan nuqushi waz zakharifi wa nahwiha. Ya demikian itu seperti nuqush, yaitu ukir-ukiran yang ada di depannya. Atau zakharif, hiasan-hiasan dan yang semisalnya. Maka jangan menghadap ke perkara yang seperti itu keadaannya. Oke, termasuk di antara hal yang sangat disayangkan di masjid-masjid kaum muslimin, yang kemudian masjid-masjid dimasuki dengan zakharif yang melalaikan, hiasan-hiasan yang melalaikan. Terkadang bahkan orang datang ke masjid sekedar untuk melihat-lihat, tidak sholat, tidak apa, tapi lihat-lihat, sekedar jalan-jalan. Kemudian foto-foto pada zaman sekarang, sehingga menjadi tempat pariwisata. Seperti masjid mana itu yang besar? Saat itu orang datang jauh, yang di Solo ya, orang di jauh-jauh, bis-bis besar parkir ya, orang nggak pada sholat. Datang foto-foto, sekedar foto-foto, ingin melihat bangunan masjidnya, hiasan. Dan ini keluar dari tujuan dibangunnya masjid, melalaikan. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala kana qiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu ada suatu qiram li Aisyah, yaitu lembaran kain yang memiliki gambar, ada gambaran pada kain itu. Satarat bihi janiba baitiha, yang Aisyah menutup dengan kain tersebut salah satu sisi dari rumahnya. Mudahnya jadikan korden. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sang istri, amiti anna kiramaki hadza, singkirkan dari kami kainmu ini. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati,
karena sungguhnya gambar yang ada pada kain tersebut senantiasa atau terus menerus nampak terpampang di dalam salatku, karena harus terlihat ketika salat. Gimana pun ketika salat kan kita membuka mata, tidak merem. Tapi membuka mata. Sehingga tentunya apa yang di hadapannya terlihat. Dan di sini Nabi SAW memerintahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menyingkirkan kain yang digunakan untuk korden di rumahnya. Dan perlu diketahui bahwasanya pada hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tidak ada dalil tentang bolehnya menggunakan atau memasang sesuatu yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Karena makna tasawir yang dimaksud dalam hadis ini tentunya dibawa kepada kepada makna tasawir dari hal-hal yang tidak memiliki ruh. Adapun gambar yang memiliki ruh, maka Nabi SAW dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan dengan keras untuk untuk menyingkirkannya, kemudian dibuat menjadi wisadah. Dibuat setelah dipotong sehingga tidak lagi berbentuk gambar makhluk bernyawa, kemudian dijadikan bantal. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Fa nadhara ila a'lamiha nadrah. Falamma sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Fa'tuni bi ammi janiyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dalil yang lain akhwan yang menunjukkan juga dimakruhkannya untuk memandang atau menghadap kepada hal-hal yang melalaikan, yaitu kisah yang juga dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Nabi SAW salat dalam suatu pakaian yang ada padanya gambar-gambar, yaitu mungkin ukiran, ada gambar. Tentunya bukan makhluk yang bernyawa gambaran di situ. Motif-motif mungkin. Maka Nabi SAW melihat kepada gambar yang ada di situ dengan satu kali pandangan. Fanadhara ila a'lamiha nadrah. Kemudian tatkala telah selesai dari salatnya, maka Nabi SAW mengatakan idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Pergi bawa khamis ini, khamisah yaitu kain ini atau baju ini kepada Abu Jahm. Kenapa? Karena Abu Jahm beliaulah yang telah menghadiahkan khamis tersebut untuk Nabi SAW. Kemudian datangkan kepadaku dengan ambijaniyahnya Abi Jahm. Ambijaniyah yaitu kisah minasuf lahu ahdab wala rasma fi. Kisah minasuf yaitu kain yang terbuat dari dari bulu domba. Yaitu suf dari bulu domba, kain wol maksudnya. Kain wol lah mudahnya. Tapi tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Kain wol gimana mau menggambarnya, ya kan? Dari bulu domba. Maka Nabi SAW minta ditukar saja dengan kain yang tidak ada gambarnya, tidak ada motif-motifnya. Berbeda dengan khamisah. Khamisah ikhwan kisaun murabba' min suf au ghairihi bihi khututun au nuqush. Ini khamisah. Dari pengertian ini ikhwan, yaitu gambar yang dimaksud a'lam itu adalah adanya garis-garis atau nuqush, yaitu ukiran-ukiran motif. Dibuat ukir-ukiran
Dan tentunya akhwan, masing-masing masa atau tempat ukiran-ukirannya punya motif sendiri-sendiri. Motif ukiran Arab berbeda dengan motif ukiran apa? Kaum Dayak misalnya. Taib, ukiran orang Jawa dan seterusnya. Ini khamisah bedanya. Kalau ambijaniyah yaitu kisah min suf laisa lahu apa? A'lam, tidak ada gambar-gambar padanya. Sedangkan khamisah kisah murabba yaitu kain segi empat, baik itu terbuat dari wol atau dari yang lainnya, memiliki khutut, garis-garis dan nukush. Yaitu apa? Ukir-ukiran. Makanya Nabi meminta untuk diganti dengan yang tidak ada ukirannya, tidak ada motifnya. Kenapa? Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena sungguhnya kain yang diberikan tadi telah apa? Telah melalaikanku baru saja di dalam salatku. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Nabi SAW dalam menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Satu perkara saja, memalingkan pandangan beliau atau menjadikan beliau memandang sekejap kepadanya, itu beliau sudah merasakan hal tersebut mengurangi kesempurnaan salat. Maka dari kedua hadis ini jelas, hal-hal yang melalaikan di dalam salat ketika dipandang, maka hukumnya makruh untuk kita memandangnya. Taib. Dan sayangnya hampir-hampir untuk karpet-karpet di masjid akhwan padanya gambar-gambar. Baik itu gambar masjid berbentuk masjid lah, atau minimal di bagian kaki ada ukir-ukiran. Mungkin berdiri tidak kalau dia di saf paling depan misalnya, tapi ketika ruku matanya akan ikut melingkar-lingkar. Taib, mengikuti apa? Mengikuti ukir-ukiran. Apalagi kalau masuk masjid yang belum pernah masuk di situ, masih taib, ukir-ukiran yang dilihat baru, mau tak mau akhwan mata mengikutinya. Mata mengikutinya, terkadang bahkan butuh memejamkan mungkin untuk bisa berkonsentrasi. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk bisa membersihkan masjid kita dari hal-hal yang demikian. Taib. Dikatakan oleh Imam Al-Allamah As-San'ani rahimahullah ta'ala, menukilkan dari At-Tibi, fihi idhanun bi anna lis-suwari wal asya'i adh-dhahirah ta'thiran fil qulubi at-tahirah wan nufusiz zakiyah fadlan amma dunaha. Pada hadis tadi memberikan pengetahuan kepada kita, idzan, itu memberitahu kita bahwasanya gambar-gambar dan hal-hal yang nampak, perkara-perkara yang nampak dilihat, itu memiliki taksir, memiliki dampak, memiliki efek pada hati-hati yang suci. Jadi jangan seorang merasa hatiku bersih, tidak apa-apalah, aku sudah ngaji lama, tidak apa-apa, insyaallah selamat. Lihat-lihat, tidak akan apa tertipu atau tidak akan tergiur. Sebagaimana sebagian orang yang katanya mau dakwah di tempat prostitusi misalnya. Siapa yang mau mendakwai kalau kita tidak masuk ke situ? Merasa hatinya suci, sehingga masuk di tempat-tempat yang zahirnya buruk beralasan dakwah. Kalau Nabi saja, kawan, hati yang paling suci, merasa ada efek pada hatinya ketika melihat sekedar gambar. Memiliki efek. Pada hati-hati yang suci, wan nufusiz zakiyah, dan jiwa-jiwa yang bersih. Fadlan amma dunaha, apalagi yang di bawah
hati yang kondisinya demikian, seperti kita-kita ini, yang banyak kekotorannya, ada sedikit saja godaan, nah bisa apa? Bisa langsung terpalingkan. Wa fihi karahatus salati 'alal mafarish wasajajid al-manqushah. Nah, dan pada hadis ini juga terdapat faedah karahatus shalah 'alal mafarish, yaitu makruhnya salat di atas apa? Firas-firas, di atas permadani-permadani. Wasajajid, nah jamak dari apa? Sujadah. Nah, sajadah dalam bahasa kita. Yang apa? Al-manqushah, yang ada ukir-ukirannya. Maka diupayakan akhwan untuk sajadah, mungkin para ummahat yang menggunakannya di rumah, menggunakan yang apa? Yang polos. Alhamdulillah ada. Nah, kalau kita mau mencari, walaupun memang jarang, dan qadarullah masya fa'al, terkadang mau nyari yang polos itu biasanya lebih mahal. Nah, lebih mahal dibandingkan yang ada gambar-gambarnya. Hampir pada semua hal, nyari yang polosan itu malah lebih mahal. Nyari popok-popok bayi yang polos itu lebih mahal daripada yang gambar Hello Kitty, yang gambar macam-macam. Nah, yang gambar-gambar itu murah-murah. Tapi nyari yang polosan, nah mahal-mahal. Ujian. Nah ini untuk sholat butuh, untuk memperhatikan, untuk menghindari sholat di sajadah-sajadah yang mangkusyah, ada ukir-ukirannya, ada gambar-gambarnya. Kemudian juga firash yang berukir. Kemudian wa karahati naqshil masajid, juga dimakruhkannya mengukir masjid-masjid, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Nah, dan al-karahah, kemakruhan akhwan, tazulu bil hajah, ini kaidahnya, bisa hilang dengan adanya kebutuhan. Bukan berarti kemudian punyanya ini dalam kondisi dia dingin, kalau tidak pakai alas misalnya. Nah, ketika ada hajah untuk sholat di atasnya, maka berupaya minimal mengurangi efek gangguan itu. Misalnya yang penting ditutup dengan kain yang di hadapan kita, misalnya yang tempat sujudnya tutup kain yang tidak ada motifnya, sehingga ketika sholat misalnya berdiri tidak langsung di lantai karena mungkin dingin, sebagian kan nggak tahan, atau terlalu keras di kaki. Tidak masalah. Al-karahah tazulu bil hajah, ketika ada hajah. Cuman tadi berupaya untuk seorang memperhatikan pada dirinya efek yang diakibatkan. Kalau memang terlalu mengganggu, ya berupaya mencari jalan agar gangguan tersebut hilang. Taib. Kemudian untuk menyempurnakan terkait masalah ukir-ukiran yang di masjid, dan tulisan-tulisan akhwan, apa hukum tulisan di dinding-dinding masjid, kaligrafi, kemudian penulisan nama Allah dan di sampingnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita lewati tadi perkataan Imam As-San'ani rahimahullah taala tentang dibencinya hal tersebut. Dan ini termasuk di antara musibah yang banyak menimpa masjid-masjid kaum muslimin, di mana masjid kalau tidak ada ukir-ukirannya, tidak ada kaligrafinya, dianggap tidak berseni atau tidak bagus dan seterusnya, sehingga diolah dengan berbagai macam ukir-ukiran. Dan telah datang dalam masalah ini hadis akhwan melarangnya secara tegas, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis pendek dihafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasyyidil masajid. Ma umirtu bitasyyidil masajid. Qala Ibnu Abbas,
zakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Nah, aku tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menghias-hiasi masjid. Nah, ini hadisnya, ma umirtu bitasyidil masajid. Kemudian Abdullah bin Abbas, perawi hadis tersebut, mengatakan, sungguh kalian betul-betul akan menghias-hiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara menghias-hiasinya. Berarti ikhwan, selain hal tersebut melalaikan juga pada menghias-hiasi masjid dengan tulisan-tulisan, ukir-ukiran, kaligrafi. Itu apa? Tasyabbuh. Bentuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi maupun Nasara. Yang ini juga jelas bahwasanya itu merupakan sebab kelemahan kaum muslimin. Nah, kemudian makna asal dari tasydid, akhwan, dikatakan oleh Al-Khattabi, at-tasydid raf'ul bina' wa tatwiluh. Naam, raf'ul bina' wa tatwiluh, yaitu meninggikan bangunan, meninggikannya, mengangkat bangunan dan meninggikannya. Naam, sehingga terkadang adanya menara-menara yang tinggi, akhwan, tidak memiliki fungsi, hanya sekedar apa? Untuk hiasan. Hanya sekadar untuk hiasan. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, la tu zakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Menunjukkan terlarangnya hal tersebut dan juga berita sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara setelah mereka mengubah-ubah syariatnya melakukan demikian, maka demikian pula kalian akan mengikuti mereka. Nasallallahu al-afiyah. Dan dikatakan oleh Ali Al-Qari tentang hiasan-hiasan di masjid, wa hadza bid'atun li'annahu lam yaf'alhu alaihi salam wa fihi muwafaqatu ahli kitab. Dan ini merupakan bid'ah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, dan itu merupakan bentuk mencocoki ahli kitab. Dan az-zakhraf mencakup nukush, ukir-ukiran, kemudian apa? Tasawir, ya, gambar-gambar yang di masjid, kemudian kaligrafi-kaligrafi yang tulis di tembok-tembok masjid. Kemudian juga di antara banyak kesalahan yang ada adalah apa? Penulisan lafzul jalalah Allah, kemudian di sampingnya Muhammad di pintu-pintu masjid atau di pagar atau di depan bagian apa? Imam. Dan menyangka bahwasanya itu merupakan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekeliruan. Taib, dikatakan oleh Al-Alama Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada pertanyaan, katsiran ma nara 'alal judrani kitabata lafdzil jalala Allah wa bijanibiha lafdzah Muhammad, aw najidu dzalika 'ala riqa aw 'ala al-kutub aw 'ala ba'dil masahif, fahal mawdi'uha hadza sahih? Banyak kami mendapati, kami melihat di tembok-tembok penulisan lafdzul jalalah Allah, kemudian di sampingnya lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga kita dapati pada kain atau pada kitab-kitab atau pada sebagian mushaf. Apakah penempatan yang demikian itu sahih? Maka beliau mengatakan maudhi'uha laisa bisahih.
Nah, maudhi'uha laisa bisahih, tempatnya tidak benar. Li'anna hadza yaj'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam niddan lillahi musawiyan lah. Walau anna ahadan ra'a hadhihi alkitabah wa huwa la yadri mal musamma bihima la ayqana yaqinan annahuma mutasawiyani mutamathilan. Tayyib. Nah, ini sisi yang butuh diluruskan. Nah, untuk diletakkan sama demikian sejajar, walaupun hanya apa? Hanya berupa tulisan. Kenapa? Dikarenakan seseorang seandainya melihat, dikarenakan ini menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah sama dengannya. Sebab seandainya seorang melihat tulisan ini dalam keadaan dia tidak tahu siapa yang di dalam tulisan tersebut maksudnya siapa, maka dia yakin bahwasanya keduanya itu sama ketika tidak paham maksudnya apa. Disejajarkan dua hal tadi, maka fayajibu izalatu ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yabqa an-nadharu fi kitabati Allah wahdaha. Maka wajib untuk menyingkirkan, menghilangkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dapat tidak dijadikan tandingan bagi Allah di situ. Sehingga pandangan tersisa hanya pada tulisan Allah saja. Fa innaha kalimatun yaquluha sufiyah wa yaj'alunaha badalan 'anil dzikri. Yaqulun Allah Allah Allah. Wa 'ala hadza fatulgha aydha. Fala yuktabu Allah wala Muhammad 'alal judran wala fi riqa wala fi ghairi. Jadi ambil dulu yang ditulis nama Nabi kita Muhammad. Kemudian baru apa? Setelah itu tinggal lafzul jalalah, itu pun diambil lagi. Lihat adab. Ketika mengambil seperti itu saja, ketika mau menurunkan, menghilangkan, dimulai dari apa? Dari menghilangkan yang tulisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bagaimanapun juga adalah makhluk. Kemudian baru apa? Menghilangkan yang tulisan lafzul jalalah Allah. Kenapa? Karena itu kalimat yang banyak diucapkan oleh orang-orang sufi. Mereka jadikan sebagai ganti dalam zikir, sehingga zikir mereka Allah 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 Allah. Dan ini zikir yang mubtada'. Tidak ada dalam zikir-zikir yang masyru' ikhwan hanya sekedar memanggil nama Allah saja, tapi senantiasa digandengkan dengan sifatnya Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Adapun dengan lafaz mufrad Allah 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 tidak ada. Dan ini zikir yang tidak syar'i. Oleh karena itulah maka ditanggalkan juga tulisan-tulisan tersebut, sehingga tidak ditulis lafzul jalalah Allah, tidak pula nama Nabi kita Muhammad di tembok-tembok, tidak pula di kain-kain, tidak pula pada yang lainnya, kawan. Kenapa? Karena yang demikian tadi sisi yang lain juga akan apa? Menjadikan sebab imtihan, akan terhinakan nantinya. Ini faedah tambahan terkait masalah hiasan-hiasan di masjid. Untuk apa? Untuk kita jauhi. Nasallallahu at-taufiq wa sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.